Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levika Dian Anggraini SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Kepahyang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Curug. Nomor peserta 170867000003, nomor induk mahasiswa 22581307. Video pembelajaran ini dibuat untuk melengkapi tugas uji kinerja yang saya laksanakan hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, kelas 8. Materi mengartikan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 serta pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Mohon kiranya kepada Bapak dan Ibu dosen penguji agar dapat memberikan kritik dan saran sifatnya membangun untuk perbaikan pembelajaran saya di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, beri salam pada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Mulai absen dulu ya. Aurel, Atika, Anugrah, Dike, Elga, Krisna, Emsani, Monica tidak hadir. Sudah kemana? Sakit? Izin apa? Sakit ya? Rahma, Raihan, Soraya, Olivia, Zahra. Kabarnya sehat? Sehat. Sekarang untuk memulai, kita akan menyanyikan seperti biasa, akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kalau minggu lalu Aurel, sekarang gantian. Siapa? Zahra, boleh? Silahkan Zahra. Pimpin lagu untuk teman-temannya. Silahkan Zahra. Sebelah sini boleh, sebelah sini boleh. Baiklah, untuk teman-teman silahkan berdiri. Jiwa Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah
kalian terutama ya, lihat dulu kelengkapannya. Bukunya bawa tidak, pensilnya bawa tidak, silakan dikeluarkan. Bajunya yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Ada sampah di bawah silakan dilihat, dibuang dulu. Ada sampah, buang dulu kotak sampah. Sudah, bukunya dikeluarkan. Krisna, bukunya mana? Sudah siap? Minggu lalu Ibu berikan kalian tugas mandiri di rumah. Mengerjakan semua? Kerjakan. Yang sudah mengerjakan silakan dikumpulkan, Ibu akan nilai nanti. Silakan kumpulkan. Materi yang kita pelajari minggu lalu, ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Cuma Dike saja? Sandi, ya. Siapa lagi? Apa Dike? Yang Ibu ajarkan minggu lalu? Tentang hidup sederhana. Hidup sederhana adalah mengendalikan diri supaya tidak foya-foya. Nah, itu adalah agar jiwa kita menjadi tenang. Kenapa? Dengan hidup sederhana, kita tidak memaksakan diri. Kalau kita tidak ada, kita tidak memaksakan harus ada. Jadi kita kan lebih tenang, ya kan? Tidak berpikiran ingin mengikuti orang lain padahal kita tidak mampu. Ada lagi? Ya, Sani. Rendah hati adalah sikap yang merasa tidak lebih dari orang lain. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rendah hati ya. Semua kelebihan yang ada pada diri kita itu kita anggap itu adalah karunia. Kalau minggu lalu itu Ibu telah menjelaskan dalil tentang rendah hati adalah surat Al-Furqan ayat 63. Apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu? Apa yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, Rahma. Apabila ada seseorang yang mengejek, kita tetap mengucapkan salam. Tetap mengucapkan salam dan tidak membalas dengan ejekan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya. Submateri yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang mengartikan surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 serta pesan-pesan mulia yang terdapat di dalam surat tadi. Ya, apa pesan-pesan mulianya? Nah, setelah pembelajaran ini Ibu harapkan ya kalian dapat menghafalkan, menyusun kalimat per kata dari arti mufradat surat Al-Furqan dan Al-Isra tadi disusun ke dalam satu kalimat yang utuh. Misalnya di sana kan ada beberapa kalimat, nanti dipotong-potong gitu per mufradat. Mufradat itu apa? Kosakata. Per mufradat nanti dipotong gitu. Bukan dipotong ya, dipisah-pisahkan, nanti kalian satukan dan kalian susun menjadi satu kalimat yang utuh. Jadi sempurna, artinya apa itu nanti dijelaskan sempurna. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu kalian dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Kemudian indikatornya kalian dapat menjelaskan ya makna itu. Setelah kalian mengetahui maknanya apa, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan mengartikan surat Al-Furqan dan surat Al-Isra tadi, kalian bisa mengingatnya di rumah lagi, kalian ulang lagi di rumah nanti bagaimana yang di sekolah tadi seperti ini, saya ulangi sajalah di rumah, seperti itu ya. Nah itu KD dan KI-nya pada materi kita ini.
kalian menyimak dulu materi yang akan Ibu berikan ini. Kalian simak, nanti kalian buat di buku kalian kesimpulan daripada pembahasan ini ya. Nanti kalian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 8, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Terkait rendah hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63. Marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Furqan ayat 63 beserta artinya sebagai berikut. Sedangkan terkait tentang hemat dan sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. Setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, silakan kalian simpulkan di dalam buku catatan kalian. Kalian tulis apa menurut kalian makna yang terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Pesan-pesan mulia apa saja yang terdapat dalam surat itu? Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi bintang. Kalian menyimak video pembelajaran tadi dan kalian menyimpulkannya sekarang biar kalian lebih jelas dan lebih paham lagi dan lebih mudah diingat lagi. Biasanya kan dengan membaca kita akan lebih memahami dan mengingat. Nah, silakan kalian buka di buku paket tentang pesan-pesan mulia dari surat Al-Furqan ini dan Al-Isra. Dibimbing Pak Guru, kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru berberita penerang dalam gurita, jasamu tiada tara. Guru berberita penerang dalam gurita, jasamu tiada tara. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi secara umumnya ya pesan-pesan mulia yang terdapat dalam surat Al-Furqan dan Al-Isra tadi. Di sini adalah pesan-pesan mulia yang pertama. Yang pertama bahwa kita ini harus bersikap rendah hati, tidak sombong. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri orang yang tidak sombong itu dia akan berperilaku sebagaimana mestinya, yang keluar dari hatinya. Dia tidak berperilaku yang dibuat-buat untuk menarik perhatian orang lain agar orang memuji kita. Itu tidak. Tapi yang dia lakukan adalah ya sesuai dengan hatinya. Dia akan melakukan apa? Dia lakukan. Dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua, ya, kita
dilarang untuk boros. Dilarang untuk boros. Tapi kita harus berhemat. Dicontohkan di dalam buku paket itu tadi, kita harus berhemat apa? Berhemat apa? Dalam buku paket yang kalian baca tadi? Berhemat air dan energi. Energi contohnya listrik. Ya, berarti kita harus berhemat air dan berhemat listrik. Bu, boleh bertanya, Bu? Contoh di buku itu harus berhemat air, Bu. Ya. Apa kalau berwudu itu harus berhemat air? Nah, ya, bagus pertanyaannya, bagus. Tepuk tangan dulu dari pertanyaan yang tadi. Nah, baiklah ya, ada yang akan menjelaskan dulu dari sebuah kisah. Ini ada kisah sahabat Rasulullah SAW. Ya, dia pada saat itu dia akan mengambil air wudhu dan Rasulullah melihat dengan cara dia mengambil air wudhu itu dan dia boros. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya tadi, jangan berboros dengan air, ya. Kenapa ya Rasulullah, katanya? Sedangkan air ini kan untuk wudhu ini kan untuk ibadah. Walaupun untuk ibadah, tapi kita harus berhemat air supaya apa? Mengingatkan dikala kemarau. Jadi untuk mengingatkan, ya, walaupun kalian mengambil air wudhunya di sungai yang mengalir, maka kalian harus gunakan cara-cara yang hemat agar tidak kalian buang-buang air yang sia-sia saja. Ya, itu mubah bazir. Itu jawabannya, Rehan. Gimana, Rehan? Paham. Nah, yang lain ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, baiklah kita akan buat game. Ya, kita akan buat game dari kegiatan kita ini tentang materi kita, yaitu mengartikan surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, kemudian pesan-pesan mulia apa saja yang ada di dalam surat tersebut. Ya. Memainkan game, ini ada kartu yang telah Ibu buat, ini artinya dan ini mufrodatnya per kata. Nanti kalian menyocokkan, ya, kosakata mufrodat ini dengan artinya, mana pasangannya yang benar. Nanti kalian berpasang-pasangan dua orang, ya, dua orang. Kalian memilih. Di sini ada artinya. Di sini ada kosakata mufrodatnya. Nanti kalian pilih. Kita buat ambil dua orang. Maksud Ibu dua pasangan dulu. Siapa yang tercepat nanti ada hadiahnya. Ya, silakan. Mufrodat dan artinya di sini. Ada yang Al-Furqan, ada yang Al-Isra, ya. Ya, silakan. Silakan yang mau maju duluan. Silakan dua pasang dulu maju. Siapa? Ya, satu lagi. Ya, sana. Nanti ya, Sani nanti yang kedua. Silakan. Nanti belum dimulai. Nanti Ibu aba-aba kalau sudah mulai. Silakan maju. Enggak apa-apa, sini. Nanti kalian ini kan di sini ya. Ini kelompok kamu di sini. Kelompok Rahma di sini. Ya, kita aba-aba ya. 1, 2, 3, silakan. Detik lagi. Cari ada itu, ada semua. Benar itu? Serius benar. Coba ini lagi, diperiksa lagi.
Rabbihi ghafura. Apa? Waktunya ya. Kita lihat, coba. Minta tolong temannya periksa. Nah, silakan dicek, benar nggak? Ada yang salah nggak? Setan itu adalah yang ini terbaliku. Yang mana? Coba diputar. Di ini kan, yang benarnya gimana? Dan setan itu ini. Ya. Coba dibaca. Artinya sesungguhnya setan pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah kepada Tuhannya sangat ingkar. Udah, tepuk tangan dulu. Benar, tepuk tangan dulu lah biar semangat. Kita akan ada game yang kedua. Kalau tadi berpasang-pasangan, sekarang per kelompok. Kelompok sudah ibu bagikan di awal-awal tadi. Silahkan mendekat kelompoknya tadi. Silakan. Sudah siap semua kelompoknya ya? Nah, ibu jelaskan dulu sebelum kita bermain game. Ibu jelaskan dulu. Di sini ada urutan nomor yang sudah ibu buat. Ada kalau surat Al-Isra ayat 27 itu ada 6 urutan. Nanti kalian urutkan dari urutan kosakata yang pertama beserta artinya. Di sini misalnya nomor 1, kalian taruh nomor 1. Terus kalian urutkan sampai benar ya. Kalau belum benar ulang lagi. Kalau surat Al-Furqan ya itu ada 9 kosakata ya, ada 9 kosakata. Nanti kalian pilih, ini sudah ada kosakata langsung beserta artinya ibu buat. Nanti kalian pilih per kelompoknya, diskusi. Maksud ibu kerjasamanya. Bagaimana kerjasama kalian biar cepat selesai. Yang laki-laki tolong ibu dulu pasang ini ke depan. Yang laki-laki. Tolong 2 orang mejanya digeser biar nanti maju agak ini. Pelan-pelan ya gesernya. Satu lagi sebelahnya. Agak jarang dikit ya, nanti biar enggak ini. Agak sini dikit. Bisa dimulai? Mana suaranya? Bisa dimulai? Bisa. Tangan dulu biar semangat. Nah, ini ya. Ini kosakatanya ibu acak lagi kalian per kelompok. Berarti karena papan tulisnya kecil, jadi 2 kelompok dulu yang maju. Ya, silakan diambil ininya kosakatanya. Ada yang ngambil lem nanti itu ada lem ibu siapkan. Silakan kalian cari. Urutkan sesuai urutan yang benar agar kalimatnya menjadi benar ya. Kalau terbalik-balik berarti kalimatnya tidak benar ya. Silakan. Kelompok berapa yang mau maju dulu? Ya. Kelompok Krishna, satu lagi. Ya, silakan. Ada yang Al-Furqan, ada yang Al-Isra ya. Berarti kamu Al-Furqan. Ini Al-Isra sudah. Al-Isra ayat 27 ya. Nah, silakan. Nanti setelah ini dibacakan ya. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa
bacakan surat Al-Furqan ayat 63. Ada yang membacakan ayatnya, ada yang membacakan artinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil lazina yamshuna alal ardi hauna wa iza qatabahumul jahiluna qalu salam. Adalah Tuhan yang Maha Tinggi, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila menyapa mereka orang-orang bodoh, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, game kita telah selesai. Sekarang kita perhatikan dengan game pertama dan kedua tadi bahwa telah membuktikan kalian itu hafal ya, telah hafal mufrodat dan arti daripada surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Silahkan salah satu dari kalian yang ingin mendemonstrasikan hafalan surat Al-Furqan boleh, Al-Isra boleh, silakan ke depan. Silakan yang mau mendemonstrasikan hafalannya, baik dari surat Al-Furqan boleh, Al-Isra boleh. Silakan. Ya, Aurel boleh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hafalan saya, yaitu surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ihwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafurum. Artinya, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk Aurel. Tepuk tangan lagi. Baiklah, tahapan pembelajaran kita sudah hampir selesai. Sekarang dari awal hingga akhir pastinya akan kita simpulkan. Siapa yang akan menyimpulkan dari materi tadi? Dike. Simpulannya, sifat-sifat nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dijelaskan pada surat Al-Furqan ayat 63 sebagai berikut. Yang pertama, apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaan, mereka jauh dari sifat kesombongan, langkahnya mantap, teratur, dan tidak dibuat-buat agar bermaksud menarik perhatian atau menunjukkan dirinya. Yang kedua, apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata kotor atau tidak senonoh, mereka tidak membalasnya dengan kata-kata yang kasar pula, akan tetapi membalasnya dengan kata-kata yang baik dan mengandung nasihat. Ya, terima kasih ya Pak Dike. Tepuk tangan. Untuk yang lain, sudah paham dari materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan, yaitu kalian mengerjakan LKPD. Akan dibagikan LKPD, nanti kalian kerjakan dan setelah itu kumpulkan, ya. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Guru. Guru berberita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru berberita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Sudah selesai nak? Sani, sudah Sani? Kamu ngantuk Sani? Tidak, kerjakan lalu kalau tidak. Silakan kerjakan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Yang belum selesai lanjutkan tugasnya.
demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita ya, untuk bisa berperilaku sesuai dengan pesan-pesan mulia yang ada di dalam surat Al-Furqan dan Al-Isra ayat 27 tadi ya. Kalian juga mungkin yang awalnya belum tahu, yang awalnya kalian diejek teman kalian balas mengejek lagi, karena dengan mempelajari surat Al-Furqan ayat 63 ini, pesan ayat tersebut adalah jika orang berkata kasar maka kita balas dengan kebaikan. Mungkin selama ini kalian balas dengan kejahatan juga, ternyata tidak boleh. Kita lakukan kebaikan-kebaikan agar mereka bisa melakukan kebaikan kepada kita, tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Kemudian yang kedua ya, pesan daripada Al-Isra ayat 27 yang biasanya kita boros dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua karena telah mempelajari pesan mulia dalam surah Al-Isra ini, kalian bisa berhemat. Kalian sisihkan uang jajan kalian, uang saku kalian untuk menabung. Tujuannya apa? Untuk masa depan kalian. Ketika keadaan tidak baik, orang tua lagi tidak ada pekerjaan, misalnya tidak ada uang, kalian bisa membantu orang tua dengan tabungan kalian ya. Tanpa kalian memberitahu kepada orang tua kalian sudah mempunyai tabungan. Dari mana? Dari uang saku kalian. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Bisa diterapkan? Bisa dipahami? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kemudian tadi ada games yang pertama dan kedua ya. Nah itu tadi ada pasangan yang terlebih dahulu lebih cepat mengumpulkan atau mengurutkan kosakata dan artinya ya, itu akan Ibu kasih reward. Tepuk tangan dulu. Kelompoknya apa tadi yang pertama? Ada yang masih ingat? Kelompok Aurel dan kelompok Sani tadi, silakan maju. Yang lain, ini untuk motivasi ya. Yang lain jangan malu untuk mengemukakan pendapat. Kalau Ibu suruh apa, maju saja ya. Karena apa? Ini untuk motivasi saja, untuk melatih keberanian. Dan kalau salah ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba. Nih ya, ini hadiahnya. Ini kelompok Tani kita sama Reta. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan adakan lagi tugas mandiri kalian di rumah. Ya, Ibu bagikan tugasnya. Ibu jelaskan dulu tugas mandirinya. Ini ada tugas mandiri. Di sini kalian membuat laporan tentang pemanfaatan uang saku kalian seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, dalam 1 minggu ke depan, sehingga kalian bisa mengatur uang saku yang diberikan oleh orang tua antara jajan dan tabungan dengan mengisi kolom berikut ini, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Ibu boleh, dan minggu depan ini dibawa lagi ya, dikumpulkan ke meja Ibu boleh, pada saat jam pelajaran itu juga boleh ya. Kalian buat di sini, misalnya terhitung pulang sekolah nanti, hari ini tanggal berapa, hari Sabtu tanggal 15 misalnya. Kalian buat di sini, uang saku kalian diberi orang tua berapa? 5.000. Kemudian untuk belanja atau jajan 3.000. Berarti tabungan kalian 2.000.
2.000. Seperti itu dan seterusnya ya selama 1 minggu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Sudah. Baiklah kalau sudah ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Untuk materi yang akan datang kalian silahkan pelajari bab selanjutnya yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ya, kalian baca-baca di rumah sebelum kita mempelajarinya di minggu depan. Ya, demikianlah untuk kita tutup pada kegiatan pembelajaran kita hari ini sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.